Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah subuh, terkhusus pengurus dan jemaah Masjid Babur Rahmah Kasimpureng, dan lebih khusus lagi buat saudara-saudaraku semua dari komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di subuh hari yang sangat mulia ini, insya Allah pada kesempatan ini, karena di pejuang subuh saya kebetulan selalu dipercayakan membawakan tentang sirah, sejarah tentang sahabat Nabi. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini suatu kisah yang menggugah kalbu dan menyentuh hati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama salah seorang sahabatnya. Di suatu waktu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, di mana pada saat itu baginda Rasulullah tidak mampu lagi berjalan sendiri menuju masjid. Pada saat itu dia panggil sepupunya sekaligus menantunya sekaligus sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bersama dengan sepupunya Al-Fadl bin Al-Abbas untuk memapa beliau menuju masjid. Beliau pun dipapa menuju masjid, berjalan menuju masjid. Dan setelah Rasulullah sampai di masjid, Rasulullah pun memanggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, panggillah semua sahabat-sahabat untuk datang di masjid ini. Tidak lama kemudian Bilal pun memanggil para sahabat-sahabat. Kemudian berkumpullah sahabat di masjid, dan penuhlah masjid pada saat itu dengan para sahabat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipapa naik di mimbar dan duduk di atas mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan sabda-sabdanya di atas mimbar kepada para sahabat. Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat bahwa, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian semua bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kemudian para jemaah pun, para sahabat pun spontan dan serentak menjawab, wahai Rasulullah, kami telah disampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak dan patut disembah. Kemudian Rasulullah pun berkata, wahai ya Allah, persaksikanlah aku bahwa aku telah menyampaikan kepada mereka semua bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak dan patut disembah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan sabda-sabdanya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun membenarkan semua sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di sabdanya yang mengatakan bahwa, wahai para sahabatku, tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini.
aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat pun sontak pada saat itu bersedih mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya bahwa, wahai para sahabatku, aku tidak mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sementara aku mempunyai persoalan dengan manusia yang belum aku selesaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada seluruh sahabat yang hadir di dalam masjid bahwa adakah di antara kalian yang pernah aku tempati berhutang, namun sampai saat ini aku belum menyelesaikan utangku itu, karena aku tidak mau menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah SWT, sementara aku punya masalah persoalan yang belum aku selesaikan kepada manusia. Pada saat itu pun sahabat saling berpandangan, saling berbisik para sahabat. Apa kata sahabat? Mana mungkin Rasulullah memiliki utang kepada kita, malah kitalah yang memiliki utang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sahabat yang menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pun kalimat tersebut, wahai para sahabatku, apakah ada di antara kalian yang pernah aku tempati berhutang, namun sampai saat ini aku belum menyelesaikan hutangku tersebut? Kembali tidak ada sahabat yang menjawab. Kemudian Rasulullah pun mengulangi sampai 3 kali. Adakah di antara kalian yang pernah aku tempati berhutang sementara aku belum selesaikan hutangku tersebut? Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri di antara saf-saf sahabat lainnya, mengangkat tangan. Wahai Rasulullah, jika engkau menganggap bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah hutang, maka mohon selesaikan ya Rasulullah. Namun jika engkau menganggap bahwa ini adalah bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada sahabat, yang kebetulan sahabat yang angkat tangan itu adalah Ukasah, yang bernama Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Kemudian disampaikanlah kepada sahabat, apakah utang yang engkau maksud Ukasah? Kemudian Ukasah pun menjelaskan, ya Rasulullah, di saat perang Uhud dulu, engkau pernah mencambukku pada saat aku berada di belakang kuda yang engkau tunggangi. Pada saat itu engkau hendak mencambuk kuda tersebut, namun cambuk tersebut mengena pada bagian dadaku. Apakah ini termasuk hutang ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai Ukasah, itu adalah hutang. Kemudian Ukasah pun bertanya balik kepada Rasulullah, kalau itu memang adalah hutang, maka aku ingin supaya Rasulullah segera menyelesaikan hutang tersebut. Kemudian para sahabat pun merasa jengkel, menatap kepada Ukasah, sampai hati kau Ukasah ingin mengkisas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cambuk, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal, wahai Bilal, ambillah cambuk itu di rumah Fatimah As-Zahra. Kemudian Bilal pun menuju rumah Fatimah As-Zahra dan mengetuk pintu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Fatimah, aku diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil cambuk yang biasa digunakan pada saat ia menunggangi kuda. Kemudian Fatimah pun bertanya balik kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, mau diapakan cambuk ini? Kemudian Bilal bin Rabah pun menjelaskan perihal tentang aduan dari Ukasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sontak pada saat itu Fatimah As-Zahra langsung meneteskan air matanya.
tidak tega melihat ayahnya, tidak tega melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sakit ingin dikisas oleh seorang sahabat yang bernama Ukasha. Namun apa kata Fatimah? Wahai Bilal, sampaikan Ukasha, aku adalah anak. Biarlah aku yang menebus, biarlah aku yang dicambuk oleh Ukasha. Janganlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicambuk, karena beliau saat ini sedang sakit. Kemudian Bilal bin Rabah berkata, wahai Fatimah, ini adalah urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ukasha. Kemudian Bilal bin Rabah pun membawa cambuk itu ke dalam masjid. Kemudian diberi isyarat agar cambuk itu diberikan kepada Ukasha. Kemudian Ukasha pun mengambil cambuk itu dari tangan Bilal bin Rabah. Kemudian pada saat Ukasha hendak maju mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di depan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di depan Ukasha. Apa kata Abu Bakar? Wahai Ukasha, begitu tega kamu ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Sama Rasulullah suka dan duka dalam menegakkan Islam ini. Jika engkau ingin menyakiti Rasulullah, wahai Ukasha, jangan Rasulullah yang engkau cambuk, jangan Rasulullah yang engkau kisas. Kamu kisah, silahkan memilih bagian tubuh mana yang engkau kehendaki engkau cambuk pada diriku, kata Abu Bakar kepada Ukasha. Namun apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Bakar, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusanku dengan Ukasha. Kemudian Ukasha pun melangkah ke depan. Umar bin Khattab berdiri. Umar bin hadapan Ukasha. Umar bin Khattab kepada Ukasha, wahai Ukasha, dulu memang aku membenci nama Muhammad. Nama aku berapa kali menyakiti Muhammad, tapi sekarang wahai Ukasha, apapun yang hendak menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendak aku sebelum dia menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata baginda Rasulullah? Wahai Umar, duduklah wahai Umar, ini urusanku dengan Ukasha. Kemudian Umar pun duduk. Ukasha pun maju melangkah mengarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdirilah menantu sepupu dan sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri di depan Ukasha. Wahai Ukasha, janganlah engkau menyakiti, mencambuk Rasulullah. Cambuklah diriku ini. Di dalam diri Rasulullah, darah yang ada pada diri Rasulullah, terdapat juga, ada juga darah pada diriku. Sehingga jika anda Rasulullah, maka yang engkau sakiti. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, wahai Ali, duduklah, ini urusanku dengan Ukasha. Ukasha pun berjalan semakin mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua bocah kecil langsung memegang tangan Ukasha, satu di kiri, satu di kanan, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wahai paman Ukasha, jika engkau ingin menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah cucu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin menyakiti, sakitilah aku, cambuklah aku, karena jika engkau menyakiti aku, cucuku Hasan dan Husain, duduklah, ini urusanku dengan Ukasha. Kemudian Ukasha pun berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Ukasha? Wahai Rasulullah, mana mungkin aku ingin mencambukmu sementara engkau berada di atas mimbar, sementara aku berada di bawah mimbar. Rasulullah pun memberikan isyarat
kepada Sayyidina Ali dan Al-Fadl bin Al-Abbas untuk menuntun Rasulullah turun dari mimbar. Kemudian Rasulullah pun didudukkan di depan mimbar. Kemudian setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah duduk di bawah mimbar, Ukasha pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pada saat aku dulu terkena cambuk, pada saat itu aku sedang tidak menggunakan baju ya Rasulullah, sehingga aku ingin mengkisas juga engkau tidak menggunakan baju wahai Rasulullah." Sehingga pada saat itu Rasulullah pun membuka bajunya sehingga terlihatlah tubuh indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ukasha, "Wahai Ukasha, janganlah engkau berlebihan karena aku takut Allah akan murka." Kemudian Ukasha pun mengambil ancang-ancang untuk mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba Ukasha melempar cambuk langsung memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ukasha berkata, "Wahai Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah. Tidak mungkin aku menyakiti orang yang aku cintai, tidak mungkin aku mencambuk orang yang aku cintai." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai para sahabatku, saksikanlah semua, jika kalian mau melihat orang yang ahli surga adalah lihatlah Ukasha." Kemudian pada saat itu Ukasha pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memang lama bercita-cita ingin memeluk, menyentuhkan kulit Rasulullah, karena aku yakin, aku tahu ya Rasulullah bahwa kulitmu tidak akan tersentuh oleh api neraka di hari kemudian." Kemudian pada saat itulah sahabat-sahabat pun berhamburan satu persatu memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 6542, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ada 70.000 umatku di hari kemudian yang tanpa hisab masuk surga. Kemudian pada saat itu berdirilah Ukasha, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya aku termasuk salah seorang di antaranya." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Ukasha semoga dia termasuk dari 70.000 orang sahabat berumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Maka tak mungkinlah Ukasha menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasha ini mempunyai nasab turunan, yaitu dia penduduk asli Mekah juga, yang merupakan keturunan dari Bani Syam. Ukasha nama lengkapnya yaitu Ukasha bin Mihsan al-Asadi. Nama kakeknya Ukasha adalah Hursan. Nama kakek buyutnya adalah Qais. Nama bapaknya Qais yaitu Murrad. Bapaknya Murrad yaitu Bakari. Bapaknya Bakari yaitu Ganam. Bapaknya Ganam yaitu bapaknya Dudan adalah Asad, dan Asad bapaknya adalah Husaimah. Di sanalah tempat titik temunya Bani keturunan penduduk Mekah pada saat itu. Ukasha adalah salah seorang sahabat yang sejak awal ikut berhijrah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Beliau adalah salah seorang seorang preman yang masuk menganut agama Islam, mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun 1 tahun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ukasha pun meninggal dalam suatu perang, yaitu perang Riddah. Perang Riddah adalah
perang yang memerangi orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Itulah yang disebut dengan perang riddah. Di sanalah Ukkas meninggal dalam perang riddah. Yang membunuh Ukkas pada saat itu adalah Tulaiha bin Khuwailid. Beliau wafat di tahun 12 Hijriah. Beliau wafat di tahun 12 Hijriah, tepatnya di tahun 633, bertepatan dengan usianya yang masih muda, yaitu 45 tahun. Saya rasa inilah sedikit kisah tentang seorang Ukasa bin Mihsan al-Asadi yang mendapat jaminan surga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun masuk surga tanpa hisab. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.